Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan perkenalkan nama saya Fadila Margo Pertiwi, NRP 3122500055 dari kelas 2 D3 Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan terkait aturan penulisan karya tulis ilmiah yang merupakan penugasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Udin Harun Arifin. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aturan penulisan pada karya tulis ilmiah. Namun sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih karya tulis ilmiah itu. Jadi di sini saya mengambil pengertian dari KBBI yang mana karya tulis ilmiah sendiri merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu karya, tulis atau menulis, dan juga ilmiah. Dari karya sendiri dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan untuk tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Dan yang terakhir, ilmiah sendiri berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan bersifat objektif serta aktual. Kemudian karya ilmiah sendiri merupakan hasil karya tulis yang diperoleh dengan menerapkan konvensi ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah perlu diperhatikan eh, tidak sama dengan menulis artikel biasa, yang mana di dalam penulisan karya ilmiah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Dalam penulisan karya ilmiah sangat memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah adalah hasil kajian atau penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga karya ilmiah ini mengandung sebuah fakta yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, karena salah satu tujuan karya ilmiah adalah memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih penulis untuk kepentingan banyak orang. Selain itu, dalam penulisan karya ilmiah sendiri, eh, perlu memperhatikan kode etik. Penulisan karya ilmiah itu sendiri yang berkaitan dengan pengutipan, rujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data yang berujukan data dan informasinya secara detail dan jujur. Kemudian dari karya tulis ilmiah sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah reproduktif, karena dalam penulisan karya ilmiah pastinya harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Artinya, pembaca bisa langsung menangkap pesan itu ketika membaca karya ilmiah Anda. Kemudian yang kedua yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu di sini yaitu bermakna harus bersifat tidak harus bisa memberikan pengetahuan, wawasan, atau pengalaman tentang suatu hal baru kepada pembaca. Karena itu, isi pembahasan dan pesan penulisan karya ilmiah tidak boleh membingungkan pembacanya. Yang ketiga itu bersifat baku. Yang mana dalam karya ilmiah sendiri termasuk karya tulis formal, yang mana penulisannya pun menggunakan bahasa buku, mulai dari penulisan sumber rujukan, teori, pembahasan, hingga kesimpulan. Penggunaan bahasa baku ini juga untuk menghindari pembaca kebingungan memahami isi karya ilmiah. Yang keempat, tidak emotif, yang mana karya ilmiah tidak boleh bersifat tidak melibatkan perasaan subjektif dari penulisnya. Karena penulisan karya ilmiah harus menjelaskan suatu persoalan berdasarkan fakta dan data. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah membutuhkan kaidah keilmuan atau istilah dalam penelitian untuk menunjukkan peneliti atau penulis memiliki kapabilitas dalam bidang yang dikaji. Yang keenam, objektif. Karena karya ilmiah ini ditujukan untuk kepentingan orang banyak, maka karya ilmiah harus disebut objektif. Penulis harus menunjukkan dan memaparkan fakta-fakta dan data dalam karya ilmiahnya. Yang ketujuh yaitu kalimat efektif, yang termasuk ciri-ciri contoh karya ilmiah yang berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu karena adanya kalimat efektif ini tujuannya pembaca tidak kebingungan dalam memahami isi karya ilmiah, atau pembahasannya terkesan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir yaitu bersifat kohesi. Setiap bagian dalam karya ilmiah harus memiliki alur logika yang saling bersambung, dan penyampaiannya harus tepat sasaran karena karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan bersifat straightforward agar gitu.
Kemudian ada sistematika. Sistematika dalam karya tulis ilmiah ada 8 poin. Yang pertama terkait cover depan atau sampul depan. Kemudian ada judul, daftar isi, bab 1 yaitu tentang pendahuluan, bab 2 tentang landasan teori, bab 3 tentang pembahasan, bab 4 tentang penutup, dan terakhir yaitu daftar belakang. Yang pertama tentang halaman judul. Halaman judul berisikan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya pada sebuah buku atau karya tulis ilmiah. Tujuan dari adanya judul ini dibuat sesuai dengan tema dan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ilmiah ini bagi calon pembacanya. Dan yang kedua, yaitu ada abstrak. Abstrak sendiri merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Letaknya itu pada bagian awal suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang menjelaskan pokok permasalahan secara singkat. Kemudian isi dari abstrak sendiri itu harus informatif, yaitu dapat memberikan penjelasan kepada pembaca secara cepat. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam KTI tersebut. Kemudian menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting, sehingga dalam pengambilan solusi dalam penelitian tersebut terarah. Selain itu terdapat tujuan. Tujuan dari permasalahan yang dilakukan yang umumnya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, nantinya KTI tersebut dengan adanya tujuan tersebut, artinya KTI tersebut terdapat batasan yang harus dikerjakan dan menjaga tidak keluar dari inti utama dalam penelitian yang dilakukan. Jadi intinya dalam bagian pendahuluan karya tulis ilmiah itu dapat memaparkan terkait penelitian yang dilakukan seperti latar belakang, asal mengenai topik, uraian singkat terkait, pembahasan terkait ruang lingkup, dan kemudian memberikan solusi yang diberikan. Kemudian memberikan solusi yang terbaik. Kemudian ada bab 2, yaitu berisi berupa isi atau landasan teori, yang mana berisikan tulisan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Dalam pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait, atau juga dapat membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian pada bab ketiga yaitu pembahasan dan penyajian hasil penelitian. Pada bagian ini akan memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan sebelumnya. Kemudian dapat menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian yang telah saya jelaskan tadi, yaitu berdasarkan dari para ahli atau bisa juga dapat membuat landasan baru. Nah, kemudian di bab ini akan memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Jadi pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian, meliputi apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi lapangan, perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. Kemudian bab yang keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup sendiri berisikan pemaparan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan, memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah itu sendiri. Pada bagian ini terdapat kesimpulan dan saran. Di kesimpulan sendiri berisi tentang kesimpulan penelitian, biasanya jawaban dari rumusan masalah. Jadi karena agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah dengan tema yang sama, walau dengan tempat yang berbeda. Pada bagian kesimpulan dan saran ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah. Kemudian terakhir itu ada daftar pustaka yang merupakan semua buku atau berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Pada tulisan ilmiah sendiri dapat dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax
apabila sumber rujukan atau daftar pustakannya salah atau tidak ada. Kemudian adapun aturan-aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada font, spasi, dan ukuran kertas. Ada judul artikel, ukuran margin, penulisan paragraf, bab dan subbab, penulisan struktur lain, dan juga jarak antar bab. Yang pertama itu ada font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam naskah karya ilmiah harus diganti dengan aturan sebagai berikut. Kertas harus berwarna ampli. Fontnya itu Times New Roman dengan ukuran 12 pixel, kemudian untuk spasinya yaitu 1. Untuk ukuran margin sendiri yang merupakan tepian kertas yang berupa halaman kosong, untuk ketentuannya itu margin atas 3 cm, bawah 4 cm, kiri 3 cm, dan kanan yaitu 4 cm. Pada bagian dan subbab, dalam penulisan karya tulis ilmiah sendiri itu berbeda dengan penulisan skripsi. Pada karya ilmiah sendiri itu menggunakan sistem numeral 1A, kemudian pada skripsi itu pada bagian bab itu menggunakan sistem Romawi, dan pada subbabnya menggunakan sistem numeral. Nah, dalam penulisan bab dan subbab sendiri itu menggunakan aturan penulisan code, di mana huruf pertama setiap katanya ditulis dengan huruf kapital atau besar, kecuali pada kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung di, dari, tetap ditulis dalam huruf kecil. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait aturan penulisan subbab, yang mana harus ditulis dengan menggunakan style font italic. Huruf awal setiap kata ditulis kapital besar kecuali untuk kata hubung, untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata putus. Kemudian jarak antar bab. Jarak antar bab itu harus pada bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman pada penulisan karya tulis ilmiah, namun diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Kemudian untuk aturan subbabnya, antara jarak bab dan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Selanjutnya terkait juga artikel. Artikel sendiri di dalam karya tulis ilmiah sebagai penunjang, yang mana untuk ketentuan penulisannya itu menggunakan huruf kapital semua. Harus di bold atau ditebalkan dengan huruf Times New Roman juga, dan posisinya itu harus center dengan menggunakan Ctrl E. Kemudian jangan menggunakan garis bawah atau small font lain. Untuk penulisan paragraf atau alinea harus diketik ke dalam, menjorok sedalam 7-4 karakter atau sekitar 1,25 cm. Kemudian untuk struktur lain itu ada penulisan nama penulis dan alamat institusi. Letaknya itu harus tepat di bawah judul artikel. Jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi yaitu jaraknya 1,5 spasi. Kemudian untuk struktur lain yaitu ada halaman judul, berisikan daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan di bawah, seperti I2, maksudnya Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Kemudian yang kedua, itu ada bagian utama, pada bagian naskah artikel, menggunakan angka Arab, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Selanjutnya ada struktur pada judul tabel, yang mana penomorannya sesuai dengan pemunculan tabel dari awal. Diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel menggunakan angka Arab 1, 2, 3. Kemudian ada gambar grafik atau foto, yang mana judul dan nomor grafik ini diletakkan di bawah gambar. Yang terakhir itu terkait ketentuan warna gambar. Jangan selalu menggunakan warna menunjukkan gelap ketika di-copy. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh karya tulis ilmiah yang sudah sesuai dengan struktur yang sesuai pada aturan karya tulis ilmiah. Di sini ada 4 tema. Yang pertama ada literasi, ada pendidikan, problematik mahasiswa, dan juga ekonomi global. Di sini saya akan mereview satu saja, yaitu terkait literasi. Nah, pada bagian karya tulisnya di sini sudah memenuhi kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama di sini ada judulnya sudah menggunakan huruf kapital semua. Kemudian ada nama penulisnya, kemudian ada abstrak,
menggunakan bahasa Inggris yang sesuai. Nah, untuk file lebih lanjutnya itu dapat di-download pada file berikut ini. Untuk untuk pendidikan, problematik mahasiswa, dan ekonomi global dapat diakses semuanya pada link yang telah saya sebutkan pada PPT. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.